Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa yahsunuhuna an naqra'a hadzal haditsal qudsiyya alladzi dzakara umuran kulliyatan dalatan biwuduhi ala ihtiyajil hawadithi ilallahi wastighnaihi ta'ala an jami'il makhluqat. Dan bagus sekali di sini oleh bahwa kami membaca akan ini hadis qudsi yang menerangkan akan perkara-perkara yang pokok, yang kulli, yang menunjukkan dengan jelas atas butuhnya semua makhluk kepada Allah dan tidak butuhnya Allah dari seluruh makhluknya. Wa huwa ma rawahu Muslimun an Sa'id bin Abdil Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id bin Abdul Aziz, beliau dari Rabi'ah bin Yazid, beliau Rabi'ah dari Abi Idris Al-Khawlani, Abu Idris dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Abu Dzar daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima rawa pada apa yang Nabi riwayatkan anillah dari Allah tabaraka wa ta'ala annahu qal, bahwasanya Allah yaitu berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku yaitu mengharamkan oleh aku akan berbuat zalim ala nafsi atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan menjadikan oleh aku akan kezaliman itu di antara kalian akan haram, fala tadzalamu, maka janganlah saling zalim menzalimi oleh kalian. Wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, seorang muslim, seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya sebuah keyakinan bahwa mula-mula yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat Allah yang begitu banyak yang wajib diketahui oleh kita orang mukallaf adalah 20 sifat, seperti jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu, saudara, yang nomor 5-nya adalah qiyamuhu binafsihi, yakni berdiri sendiri dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala
tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada zat untuk didiami, dan tidak butuh kepada pencipta yang mengadakan dia, sebab dia adalah al-ghaniyul mutlaq. Allah itu yang kaya raya, yang absolut. Malam hari ini kajian kita akan meneruskan dalil tentang Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Sebagaimana di awal-awal kitab kita, kitab ini menerangkan 3 dalam setiap sifat. Yang pertama adalah definisi sifat, dan ini sudah ngomongin qiyamuhu binafsihi. Yang kedua adalah dalil sifat, baik dalil akli menurut akal, nakli maupun dalil nakli, dalil menurut Quran dan hadis. Dalil menurut akal Allah bersifat qiyamu binafsihi sudah selesai. Dalil dari Quran pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan mengkaji dalil Allah bersifat qiyamu binafsihi melalui hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu wa yahsunuhuna, alangkah bagusnya pada materi kita ini kita baca satu hadis qudsi. Jadi saudara harus kita fahami, ada namanya Al-Quran, ada namanya hadis qudsi, ada namanya hadis nabawi. 3, ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Kalau Quran itu redaksi dan esensi dari Allah, sedikit pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada campur tangan barang sehuruf. Quran lafaz dan maknanya dari Allah, sehingga Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi bi aqsari suratin. Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernilai ibadah bacaannya. Ngebacanya doang, mau paham mau tidak paham dapat ganjaran. Karena Quran itu lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Ini Quran. Begitu. Ada namanya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu firman-firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran, sehingga lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah, redaksinya Nabi yang nyampein, tapi kandungan maknanya dari Allah langsung. Ini hadis qudsi. Kalau dianalogikan biar rada mudah, bukan menyamakan tapi memudahkan pemahaman. Kayak juru bicara presiden, yang ngomong juru bicara tapi maknanya tidak akan keluar dari titah apa yang disuruh oleh presiden. Begitu. Hadis qudsi firman Allah, tapi redaksinya dari Nabi, sehingga lafadznya
tidak menjadi ibadah untuk dibaca. Artinya dibaca doang, tidak paham maknanya, tidak bernilai ganjaran. Itu namanya hadis qudsi, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bacaannya ibadah, sehingga hadis qudsi dengan Al-Quran ada sama dan ada beda. Mana samanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Sama-sama maknanya dari Allah, sama-sama. Mana bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran lafadznya dari Allah, redaksinya, sedang hadis qudsi dari Nabi. Al-Quran dipegangnya kudu punya wudu. Kalau hadis qudsi tidak. Al-Quran dibacanya doang, nggak paham, dapat ganjaran. Hadis qudsi tidak. Ini beda dan samanya. Lalu ketiga ada namanya hadis nabawi. Apa itu hadis nabawi? Yaitu sabda-sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadis nabawi redaksinya dari Nabi, maknanya juga dari Nabi, hasil pemahaman Nabi tentang Al-Quran. Bacaannya dari Nabi, kata-katanya, maknanya juga dari Nabi, hasil pemahaman Nabi dengan Al-Quran, pada Al-Quran. Apa bedanya dan apa samanya hadis qudsi dengan hadis nabawi? Sama-sama redaksinya dari Nabi, redaksinya. Hadis qudsi sama. Apa bedanya? Bedanya bila hadis Nabi maknanya dari Nabi, bila hadis qudsi maknanya dari Allah. Itu beda. Apa samanya? Samanya hadis qudsi dan hadis nabawi sama-sama lafadznya dari Nabi, sama-sama dipegangnya, enggak perlu punya wudu. Ya punya wudu bagus, tapi enggak wajib, gitu. Begitu. Namanya hadis nabawi. Begitu. Nah, malam hari ini kita akan membedah hadis qudsi yang menerangkan dengan gamblang betapa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, kaya raya, tidak butuh kepada apapun, tapi justru kita makhluknya yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya ada di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam kitab bab Kitabul Bir, pada bab tentang man'udz zulmi, di dalam Sahih Muslimnya. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari gurunya Imam Sa'id bin Abdul Aziz. Sa'id dari gurunya Rabi'ah bin Yazid. Rabi'ah dari gurunya Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani dari gurunya namanya Abu Dzar Jundub bin Junadah, sahabat Nabi, orang kelima masuk Islam, yakni paling duluan masuk Islamnya, yang wafat tahun 32 Hijriah di Rabdah, kurang lebih 3 marhalah 131 kilometer dari Madinah menuju arah Irak. Abu Dzar Al-Ghifari rumahnya di Madinah, dijadikan masjid tempat di mana turunnya ajaran
sujud syukur. Kalau ke Madinah tidak jauh, mungkin 600 meteran dari Masjid Nabawi arah sana. Saya dekat dengan Masjid Ijabah, itu masjid daripada Abu Dzar Al-Ghifari, rumahnya di Madinah. Abu Dzar tidak banyak di dalam meriwayatkan hadis kepada umat, kurang lebih 281 hadis yang beliau sampaikan kepada umat. Salah satunya adalah dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Karena hadis qudsi Nabi menyampaikan, kata Nabi, Allah berfirman, itu ciri hadis qudsi. Kata Allah begini, ya ibadi, ini hadisnya panjang, jadi saya potong satu firman, satu firman, satu firman. Karena kalau diselesaikan semua, khawatir nggak cukup waktu, takut sampai jam 12 doang. Begitu. Kata Allah berfirman begini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tuh, Allah ngajak bicara kepada kita. Allah puji kita dengan sebutan hambanya, hamba Allah. Tapi saudara, pelan-pelan kita harus hayati Allah ngajak bicara sama kita. Kita harus pahami, kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dipuji kita oleh Allah dengan sebutan hamba. Tinggal kita membuktikan kehambaan kita. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, kun li awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Hendaklah Anda membuktikan, merealisasikan sifat kehambaan Anda. Saudara, kita harus bisa bedakan, ada hamba Allah, ada makhluk Allah. Ini beda. Yang diajak bicara oleh Allah adalah hamba, bukan makhluk. Bukan makhluk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah, subhanalladzi, maha suci Tuhan, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah mengisrakan, bi abdihi, hambanya, yakni ada hamba Allah yang diisra mi'rajkan oleh Allah. Dalam qaul masyhur, pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, setahun sebelum hijrah ke Madinah, Allah puji ada hamba Allah yang diisra mi'rajkan oleh Allah. Timbul pertanyaan, saudara, ini hamba Allah yang diisra mi'rajkan ini siapa ini orangnya? Halo, hamba Allah yang diisra mi'rajkan oleh Allah ini siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata Allah di dalam Al-Quran. Allah sifatkan Nabi dengan sebutan hamba Allah di dalam Al-Quran. Artinya hamba Allah yang disebut oleh Allah kehambaannya
di dalam Al-Quran. Lah, timbul pertanyaan, nih kita orang yang ngaji nih, hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nih kita nih yang ngaji nih, hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita tuh namanya ngaku-ngaku apa diakui? Ngaku-ngaku apa diakui? Kalau Nabi hamba Allah, ngaku-ngaku apa diakui? Diakui. Kalau kita hamba Allah, ngaku-ngaku apa diakui? Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku itu berarti belum tentu hamba Allah. Makanya yang Allah ajak bicara adalah hamba-hamba Allah. Ada hamba Allah, ada makhluk Allah, saudara. Makhluk Allah. Makhluk Allah. Kalau dikata hamba Allah berarti, kalau dikata hamba Allah berarti makhluk Allah. Kalau dikata makhluk Allah belum tentu hamba Allah. Kalau makhluk belum tentu hamba. Kalau hamba udah pasti makhluk. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam makhluk Allah, juga hamba Allah. Iblis makhluk Allah. Makhluk Allah bukan ya iblis ya? Makhluk Allah. Hamba Allah bukan? Bukan. Berarti ada beda antara hamba dan makhluk. Ada beda. Begitu antara hamba dan makhluk. Dan makhluk ada beda. Bila kemudian kita ada bola malam-malam, malam-malam ada bola, apa ya, MU, Liga Inggris, malam main jam 2, molor tengah 3 baru main, umpamanya kita tungguin dari sore, enggak tidur karena ini tim favorit kita, begitu. Lalu tengah 3 baru main, baru 15 menit kita punya mata ngantuk banget. Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi? Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi? Kenapa bikin kopi? Biar enggak ngantuk, biar melek enggak ngantuk. Kita baca Quran baru 1 ain nguap, baru 1 ain nguap. Kira-kira kita bikin kopi apa sodakallah? Kira-kira kira-kira bikin kopi apa sodakallah? Sodakallah. Kenapa sodakallah? Ngantuk. Hamba Allah kalau buat Allah baca Quran, Allah juga ngerti. Mata ini ngantuk, ada haknya, kudu istirahat kalau buat baca Quran. Tapi kalau buat TV enggak, kata Allah juga tahu mata ada haknya, ini kudu istirahat, enggak, kudu bikin kopi. Kayaknya belum hamba Allah, kayaknya belum masih makhluk Allah yang pengen jadi hamba Allah, kayaknya masih makhluk Allah yang pengen jadi hamba Allah. Bagi orang yang mengaku hamba Allah, ada yang nanya, surga sama toilet kira-kira
tinggian surga apa tinggian toilet ya? Hah? Surga. Surga sama toilet kira-kira tinggian mana? Surga. Tuh udah jujur belum tuh? Hah? Surga sama toilet kira-kira tinggian surga tinggian toilet? Hah? Halo, tinggian mana? Surga. Surga. Kalaulah kita di dompetnya ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, ada kotak amal Jumat lewat, kira-kira yang kita masukin berapa? Ini yang jujur nih, 2.000 yang kita masukin 2.000. Kalau kita ke pasar Bayoran pengen pipis di toilet umum, berapa kita ngasih duit? Jadi surga tuh sama toilet tinggian mana ya? Sama-sama 2.000. Kayaknya sama dah. Begitu. Makhluk Allah yang pengen jadi hamba Allah kita. Kita makhluk yang pengen jadi hamba. Dan ini yang dipanggil oleh Allah, hamba-hamba Allah berikut yang ngaku-ngaku hamba Allah. Kata Allah bilang begini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku, kata Allah, aku haramkan zalim di mataku. Jadi pada Allah zalim itu anti. Allah tidak pernah zalim karena Allah haramkan zalim pada zatnya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma ana bidzallamin lil abid. Pada surat Qaf Allah bilang, wa ma ana bidzallamin lil abid. Tidaklah aku itu berbuat zalim bagi hamba-hambaku. Allah enggak pernah zalim. Begitu juga di dalam surat Yunus Allah berfirman, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia barang sedikit pun. Jadi Allah itu tidak pernah zalim. Sifatnya adil. Dalam Asmaul Husna ada namanya Ismullah Al-Adlu. Tuhan itu adil. Adil itu lawanannya zalim. Kalau dikata tidak zalim berarti Allah itu maha adil. Zalim, saudara, zalim artinya menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Itu namanya zalim. Jadi zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim itu menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Atau zalim itu mendayagunakan sesuatu di luar wilayah kepemilikannya. Itu zalim namanya. Mendayagunakan sesuatu di luar wilayah kepemilikannya. Namanya disebut zalim. Zalim. Nih begini, biar kita fahami dulu. Kita dagang bakso. Kita dagang bakso. Depan rumah kita dagang bakso juga. Dagang bakso juga, sama kayak kita. Sama-sama dagang bakso. Cuman depan rumah kita laris baksonya. Dagangnya laris banget, banyak pembeli, kita kurang. Depan rumah kita laris dari pagi sampai malam, luar biasa. Baksonya laris.
kita kurang laris. Padahal kita itu udah sholat duha 4 rakaat, nggak pernah tinggal sabanari. Kita udah baca sholawat nariyah 4.444. Kita udah kita kerjain. Baca waqiah juga udah. Depan kita ini boro sampai begitu. Ke masjid enggak pernah. Ke masjid ratiban enggak kayaknya. Kita ratib juga, tapi warungnya larisan dia. Lalu kemudian kita ngomong di hati, ya Allah, di mana keadilanmu? Gua udah sering ke masjid, gua udah ratiban, udah baca zikir. Ono yang depan rumah boro ratiban, ke masjid aja kagak, tapi warungnya laris. Di mana keadilanmu? Ada nggak orang yang ngomong begitu tuh? Ini jangan nyengir-nyengir nih. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Ada. Yang mana orangnya? Begitu. Ada. Ngapa? Gua udah sering ibadah, dagangan gua kurang laris. Dia ibadah juga kagak, apa kagak? Kok laris? Di mana keadilanmu? Di mana? Ini namanya dia belum ngaji qiyamuhu binafsihi. Kan Allah bilang, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan zalim. Jangan ditanya di mana keadilanmu. Itu sama dengan engkau ini zalim. Mana adilmu? Ngapa dia dikasih laris? Gua kan udah ke masjid, udah rajin. Ngapa dagangan gua kurang laris? Ngapa dia laris ke masjid juga kagak? Ini namanya belum mengerti adil dan zalim. Adil dan zalim. Belum mengerti. Yang namanya zalim itu adalah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, atau mendayagunakan sesuatu di luar wilayah kepemilikannya. Maka saudara, untuk menghilangkan pikiran itu, supaya kita duduk pada derajat hamba, maka saudara, andai saudara-saudara punya motor 2, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning, sama-sama si motornya PCX, kuning merah, 2 motornya. Yang merah saudara jual, yang kuning dipakai. Lalu ada orang protes, bang, ngapa yang merah dijual? Ngapa yang kuning dipakai? Merah itu warna sportif, gagah. Ngapa yang kuning yang dipakai? Mana kuningnya? Kuning tinja lagi kuningnya. Ngapa yang merah yang abang jual? Kira-kira kalau ada yang protes sama kita, jawaban kita apa kira-kira? Hah? Kira-kira nih bapak-bapak punya motor 2, yang satu merah, yang satu kuning. Yang merah bapak jual, yang kuning bapak pakai. Ada yang protes, ngapa yang merah dijual? Yang kuning mana? Kuning tinja lagi yang dipakai, boro merah kek. Kalau ada yang protes begitu, kira-kira jawabannya apa? Hah? Oh, terserah gua. Ini motor punya gua, yang mana ke yang gua jual, suka-suka gua.
Kalau dijawab begitu tuh, kira-kira jawaban salah apa benar? Hah? Salah apa benar? Benar. Emang motor punya kita. Terserah kita yang dijual. Begitu juga Allah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah yang di langit, yang di bumi, semuanya punya Allah. Mau kita yang dagang bakso ini punya Allah, mau depan rumah kita yang warungnya laris punya Allah. Lalu Allah kasih laris dia, boleh nggak? Emang apa? Iya, hamba Allah juga, hambanya. Ya terserah Allah mau ngasih laris mana. Kata Allah, suka-suka gua. Ini adalah hamba gua. Mau lo yang tukang ibadah, gua kasih pas-pasan kek. Mau dia yang kagak ibadah, gua kasih berlebih kek. Suka-suka gua. Orang punya gua. Salah nggak Allah begitu? Salah nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak salah? Punyanya. Allah masih adil. Orang punya dia, terserah dia. Jangan kita bertanya di mana keadilanmu. Kadang perbuatan kayak begitu suka kita contoh juga dalam kehidupan kita. Kita punya anak dua, enggak banyak dua. Yang satu nakal, yang satu nurut. Artinya nakal, kalau enggak dikasih gelas pecah, pintu rusak, gitu, meja hancur, bengal, begitu. Ada yang satu nurut, artinya nurut kalau dia minta sesuatu, dibilang nggak ada, ya baik dah Pak, nanti kalau ada rezeki aja belinya. Kalau dua-dua anak kita ini, dia minta motor, kira-kira yang kita turuti yang nakal apa yang nurut? Yang nurut apa yang nakal? Kenapa? Oh iya, tak rese. Yang rese. Jadi yang rese mau diduluin. Kenapa diduluin? Iya, rese, takut hancur rumahnya. Rese, begitu. Kira-kira diturutin dengan senang hati apa enggak? Iya kagak. Dengan apa? Iya, terpaksa, gondok katanya. Ada yang jawab, lah saya enggak punya anak, apa iya begitu? Ya baik, boleh tanya tuh sama RT. RT disuruh bagi sembako, punya warga, ada yang rese banget, ada yang nurut. Kira-kira yang dibagi dulu yang mana? Yang rese ya. Yang rese dibagi duluan. Begitu, dengan senang hati apa enggak? Yang enggak, terpaksa. Itu begitu. Saya sih bukan RT. Bukan RT, tapi saya pengusaha. Usaha apa? Bangun rumah, properti. Kalau properti, kita mau bikin komplek perumahan. Yang pertama kali kita bagi, kiai dulu apa preman dulu? Ini yang bener nih. Kiai dulu apa preman dulu? Emang apa? Iya, kenapa diduluin? Rese ya. Gitu. Begitu. Iya, begitu. Kalau kita bikin film, bikin jagoan, bikin musuh. Film apa? Satria Bambu Kuning. Ada jagoan Bari Prima, ada musuh Advent Bangun. Begitu, Putu Wijaya.
bikin. Ini ilmunya dari Ustadz Jailani. Ini ada orang bikin film, jagoan nama musuh. Kira-kira yang dikasih seneng duluan mana? Hah? Musuh apa jagoan? Musuh. Bagaimana kalau jagoan dulu? Oh, langsung habis. Langsung habis. Baru main udah habis. Begitu. Nggak ada. Jadi kalaulah warung depan rumah kita jarang ibadah, dikasih lari segala macam, emang kita juga begitu. Yang rese mau diduluin. Yang rese mau diduluin. Tapi jujur, yang baik ini ujungnya enak. Yang namanya jagoan itu ujungnya enak. Nggak ada yang ujungnya nggak enak. Begitu, bener nggak? Kalaulah kita tukang ibadah, baca sholawat, sholat duha, baca waqi'ah atau apa saja, kita nurut sama Allah, lalu dikasih kesuburan oleh Allah, warung kita laris, ini namanya disebut bonus. Bonus, bukan gaji. Gaji mau nanti di akhirat. Makanya kenapa orang-orang non muslim dikasih kaya raya, sampai punya rumah bertingkat-tingkat? Iya, karena dia mah apaan? Iya, begitu. Kalau saudara nurut, tapi ujungnya enak. Kalau muslim tuh dikasih subur oleh Allah, bonus, bonus, gaji tetap nanti di akhirat, bonus, nggak apa-apa. Sebab Allah tidak pernah berbuat zalim. Sebab Allah nyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya haramkan zalim atas diri saya. Enggak zalim Allah. Enggak zalim. Kalau anak kita tidak lulus sekolah, yang menjadi pertanyaan, apakah sekolahnya zalim? Apa anak kitanya? Hah? Anak kita. Jadi jangan nyalain Allah. Kalau kita usaha kurang maju, jangan nyalain Allah. Ada apa kita dengan Allah? Tapi dia jarang ke masjid. Ya bisa jadi itu orang warung lari ke masjid. Mungkin karena dia nyontoh orang dulu, sholatnya sering dilanggar. Di mana? Dilanggar. Makanya maju. Gitu. Di mana? Ya, di musola maksudnya dilanggar tuh, bukan ditinggal. Dia jangan-jangan dia punya zikiran yang kemudian kita nggak lihat, kemudian dia bisa saja. Jadi jangan kita buruk sangka sama orang, lalu kemudian nyalahin Allah. Allah nggak pernah zalim sama kita, nggak pernah zalim. Kalau ngomongin zalim, yang paling gede zalim adalah mensekutukan Tuhan. Kata Allah menghikayatkan kalamnya Sayyidina Luqman al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan anda syirik, sebab syirik zalim yang teramat sangat besar. Bagaimana tidak? Yang ngasih makan Allah, nyembahnya bukan nama Allah, itu zalim besar. Yang ngasih nyawa Allah tapi tidak nurut sama Allah, zalim besar. Allah haramkan zalim pada zatnya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kata Allah, aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Allah haramkan zalim, dan kita pun juga dilarang berbuat zalim. Karena itu kata Allah, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim satu dengan yang lain. Kita dilarang menzalimi orang lain.
Kita dilarang mencurangi orang lain. Kita dilarang kita berbuat tidak adil kepada orang lain. Karena itu dilarang. Bahkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-ana qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Siapa yang di dalam dirinya ada kezaliman sama orang lain, ngambil barang orang, mencuri mangga orang, mencuri jambu orang, zalim, mencuri sendal orang, apa saja, maka minta halal, balikin sekarang sebelum nanti di akhirat tidak ada uang emas dan tidak ada uang perak, tidak ada uang kertas dan segalanya. Allah haramkan zalim. Maka kita jangan berbuat zalim pada diri dan juga jangan berbuat zalim pada orang lain, sebab kezaliman itu akan berpulang pada diri kita sendiri, karena siapa yang menanam dia bakalan memanen. Maka jangan kita berbuat zalim pada diri kita, sebab Allah sudah larang. Kita dilarang berbuat zalim pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi, tidak butuh. Andai kita zalim tidak ibadah, sebetulnya merugikan diri, bukan merugikan Allah. Andai kita rajin ibadah, berbuat adil dalam hidup dan kehidupan kita, sebetulnya menguntungkan diri, bukan menguntungkan Allah. Sebab Allah mah sifatnya kaya raya, tidak butuh ama ibadah kita. Kita zalim, yang rugi kita adil, yang untung kita, bukan Allah. Sebab Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi. Ini baru satu. Besok lagi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Nanti saja kita bedahnya, segini aja, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, doa saja. Doa saja. Baik, kita baca Fatihah, duduk kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemantapan iman kepada Allah dengan segala asma dan sifatnya, khususnya dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Mudah-mudahan Allah beri kita dengan duduk di majelis ilmu mengkaji sifat-sifat Allah ini, Allah beri kita semuanya limpahan barokah. Umur kita barokah, kesehatan kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat, rezeki barakah, usaha barakah. Amin. Al-Fatihah.